Oke, selamat siang. Assalamualaikum. Kita mulai sesi 14. Waalaikumsalam. Eh, Barusan Waalaikumsalam warahmatullahi saya wabarakatuh. update itu ada revisi file yang saya upload tadi ya. Jadi kita coba ini, mudah-mudahan udah install Python ya. Ternyata butuh Python juga, saya lupa itu. Jadi Jupyter Notebook. Ini satu sampel. Nanti dia isi dari file-file yang ada di sini. Yang di folder ini muncul gitu ya. Saya pengen pakai yang ini nih, sentimen. Tentang materinya nanti tanya Bu ini aja ya, Bu Jelita ya. Oke. Jadi di mesin learning itu ada dua tahap gitu ya. Kalau di sini tadi training dan inference. Training itu kita membuat model, nanti modelnya dipakai. Nah, kemudian dipakai oleh pengguna langsung. Jadi ada aplikasi yang berisi training, ada juga, dan modeling, ada juga yang hanya inference ya. Training hanya inference saja, modelnya dibuat dengan di luar dari itu ya, di luar dari aplikasi. Jadi contohnya itu yang menggunakan hub ya, TensorFlow hub itu kan dia udah di trainingin sama TensorFlow, kita tinggal pakai. Nah itu contohnya berarti ya dia yang ini inference. Biasanya user hanya menggunakannya karena ketika training itu bisa ada yang cuma sebentar, ada yang bisa berhari-hari gitu kan. Kasihan user menjalankan ini gitu ya. Jadi pengembang saja menjalankan, nanti user tinggal make hasil dari training. Oke. Ini contoh, di sini ada data. Kita siapkan data dulu. Data trend saja dah. Oke, data trend, kemudian ini kita ganti train. Kita panggil pakai pandas. Kemudian ini tweet sama sentimen. Jadi datanya itu, ini kerjaan siswa saya ya, anak di D3 gitu. Jadi itu isinya dia scrap Twitter. Kemudian ini ada, dia tinggal baca ini, oh ini positif. Kalau yang kira-kira negatif, kalau netral sama dia nggak dikasih tulisan gitu ya. Ada yang positif. Ini ada sekitar, kalau dilihatnya ada 60-an ribu, kalau nggak salah berapa nih, 40-an ribu. Dia bikin data sendiri itu. Ada yang jadi formasinya itu tweet sama sentimennya ya. Jadi ini kan ada not a number, ada yang nggak diisi sama dia, ada yang isi positif gitu kan ya. Terus sama dia di filter nih, dia masuk tahap yang data pre-processing ya. Nanti dia hanya ada dua, ini saya tutup mana ya, positif negatif positif gitu ya. Kemudian ini
Ini cuma ganti variabel doang ya. Setelah itu ini tahapan-tahapan nanti yang oleh Bu Jelita itu dijelaskan gitu ya. Ada yang menghapus hashtag, ada yang menghapus apa ini, mention, ada lagi yang white space, ada apa nih, tanda baca, hyperlink. Nah ini HTTP. Nah ini ada istilah regular expression ya. Regular expression itu ya kalau di DOS itu mana nih, oh ini kayak dir bintang gitu ya, atau tanda tanya gitu itu. Ini berarti setelah TTP 1 gitu ya, 1. Ini kemudian ini install NLTK yang penting ya. Tapi ini coba kita jalankan ya, error nggak nih? Ya install NLTK ya. Ini hanya fungsi. Oh ini minta di upgrade lagi nih. Nanti ini ada fungsi namanya cleansing data. Jadi nanti di sini masuk ke proses mana nih? Oh ini baru datanya, mana proses cleansingnya? Belum dipanggil ya. Kemudian kita install Sastrawi ini. Ini kalau belum terinstall dihilangkan ininya. Kalau udah terinstall nggak usah ya. Jadi ini ada stop word. Jadi stop word itu ya kayak dan atau itu ya, ntar hilang itu. Ini mirip di Google lah, kalau searching Romeo dan Juliet ya Romeo Juliet aja yang di searching sama Google itu ya. Dan ngapain di searching, karena setiap berkas ada dan gitu kan. Kemudian ini lihat urutan nomor 7, ini nanti nomor 8. Apalagi nih prosesnya nih, proses. Oh ini dijalankan ya, dijalankan. Tadi ini kan buat contoh doang ya. Ini semua dijalankan di berkas yang mau di training itu. Kemudian stem. Nah, stemming ini juga menghilangkan imbuhan ya, mekan di gitu kan. Stem tentu saja dia pakai sastrawi karena bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris apa ya, bahasa Inggrisnya udah ada, nggak perlu ini. Asal impor NLTK itu Natural Language Toolkit itu udah ada ya. Jadi kalau dilihat, oh ini udah kecil ini sama cleansing tadi ya, kecil terus menyesal jadi sesal ya, terjatuh jadi jatuh. Nah ini kemudian setelah proses stemming, nah ini lama nih proses stemming ini ya, karena dari sekitar apa tadi 300 ya kalau nggak salah ya, yang ini dicari ininya, imbuhannya itu dibuang gitu ya. Tadi berapa sih ini, 300 ya, positif, 300 negatif, diambil yang balance ya. Mana tadi? Oh udah selesai ya stemming, belum. Jadi ketika proses sentimen analisis itu yang paling lama itu proses ini ya, stemming ini. Kalau stop word itu cepat, menghilangkan dan di ke gitu kan. Nah proses stemming ini agak lama. Kemudian nanti ada men-split menjadi data
testing sama data training. Nah ini kalau di tes setnya 0,2 berarti 0,8 20%-nya itu diambil buat tes, 80%-nya itu buat training gitu. Ini lama sekali nih, kita sambil jalan aja. Ini TF-IDF ya, nanti dipelajarin sama Dr. Jelita ya. Term frekuensi, invest dokumen frekuensi, kemudian divektorkan. Divektor itu jadi angka, dia berubahnya. Berubah, kemudian nanti nah ini membuat apa ini, data training sama testing itu berbentuk vektor ya. Training, testing, yang nanti yang tadinya huruf gitu kan, tulis apa kata jadi angka ini. Angka, kemudian dirakitlah menjadi satu model, membuat ngambil dari Escalern itu ada naive Bayes. Modelnya ini multinomial naive Bayes. Nanti saya share itu di pertemuan di Adling ya. Naive Bayes itu aslinya seperti apa. Jadi ada yang multinomial, ada yang Gauss GNB, ada yang, nah ini proses melatih nih, training dia. Training. Kemudian ini untuk memprediksinya pakai model NB Predict gitu ya. Kemudian ini akurasinya berapa ini? 60% ya, nggak kurang bagus juga nih. 60%, tapi ini belum, ini masih running yang ini ya. Stemmingnya ini lama ini, jadi yang paling bikin lama ini ternyata ini ya. Oh, udah selesai ini proses stemming. Ini sebagian doang ditampilkan ya, head namanya. Head itu kepalanya doang ditampilkan 2, 3, 4, 5. Ada lagi tail, paling ujung gitu ya. Ini langsung aja membagi data training testing, kemudian 13 ini menjadi vektor, kemudian ini training ya. Oh langsung dia cepet ya, fit antara X train dengan Y train ya. Ini predict, X test, dan akurasinya berapa ini? Oh 94 ternyata akurasinya ini 94%. Kemudian dicoba jalankan, ada evaluation ya, wajibnya ada evaluation. Nah, kemudian ada, nah ini menyimpan, ternyata bisa disimpan ini, nanti kita gunakan. Jadi di tahap yang modeling ya, modeling nanti yang dipanggil adalah ini, jadi model modeling aja dah, final model gitu. Dia pakai pickle, nanti simpan ya. Ini contoh kita pakai data yang disimpan tadi ini. Tapi sepertinya butuh ini yang kita ambil nanti ya. Mana tadi itu? Ada 2 file yang perlu itu ya. Tadi kemana ya? Nah, kita lanjut ya terus dulu ya. 17, 18, 19, 20.
Ini contoh data yang akan diuji. Nah, ini juga penting juga untuk mengecek ke bisnis itu ya. Menurut dia ini negatif, negatif, negatif gitu ya. Ini negatif. Entah mungkin dia melihat kata-kata ini ya. Menurut dia gitu kan ya. Atau kalau mau ditambahkan, nah ini harusnya nih ada angkanya ya, bukan cuma positif negatif ya. Kalau naik bias itu, kok nggak kelihatan ya. Ada positif nih, yang terakhir ternyata ini dibilang positif ya. Oke, kita anggap ini udah menurut analisa ke antara ini dengan ini, oke udah nggak apa-apa lah gitu kan. Baru kita implementasikannya. Implementasinya itu di sini saya share. Ini Apache ya. Nah, di sini. Jadi ada beberapa file PHP. Kemudian ada file, coba ini saya rename dulu ya. Rename. Nah, tadi kan saya share tuh yang ini doang ya, tanpa ini ya. Ada indeks, ada sentimen itu kalau kita buka, dia file IPYNB tadinya dirubah menjadi file Python gitu ya. Caranya itu gampang. Dari sini file kan sentimen tadi ya, download as, jadikan PY Python. Nah, itu nanti saya taruh dulu di ini train ya, train karena ini training gitu kan. Kemudian mana htdoc, mana ya, train. Tentu saja yang file data.csv-nya itu disimpan ya di folder yang ini tadi. Folder ini harus disimpan, ada data untuk trainingnya gitu kan. Nah, bagaimana cara menjalankan .py itu? Kalau nggak disetting dulu dia nggak mau jalan ya. Jadi caranya itu di folder sum-nya itu di searching aja httpd gitu ya. Terus konfigurasi ya, config gitu. Tinggal nanti ditambahkan Apache config, itu buka pakai bebas ya, pakai Visual Studio boleh, pakai Notepad juga boleh. Itu tinggal dicari ini add handler gitu ya. Nah, kalau udah ketemu, sederhana, tinggal ditambahkan .py aja supaya ini dianggap program gitu ya, karena enggak nanti dianggap text file gitu sama dia. Setelah disimpan nanti ininya di stop, di restart lagi. Nah, supaya nanti ketika menjalankan ini hidup gitu ya. Cuma di sini ada indeks PHP ini berisi
eh, file sederhana berisi itu untuk upload data untuk sentimen analisis gitu ya. Tapi sebelumnya kita cek aja dulu pakai Python ya. Jadi ini saya copy dulu, buka konsol, lari ke D, here gitu kan. Nah, di sini ada sentimen PY. Ini nanti dia akan menjalankan saya pakai joblib nih. Ntar ya, kita bahas aja dah. Jadi saya butuh dua file ini, xtrain sub sama ytrain sub, hasil training yang 90% tadi itu ya, disimpan dalam bentuk ini. Kemudian hanya dipanggil, jadi nggak ada training, dia manggil. Letaknya itu di folder engine gitu. Saya lihat di sini ada folder engine. Nah, ini engine ini hasil training dari train sentiment ini. Engine, dia di sini ada change directory nih, metodenya seperti ini, cara yang manggil. Setelah manggil di feed, biasa compile ya kalau di TensorFlow itu. Kemudian dia balik lagi ya, jangan lupa ini karena ini kan masuk ke folder engine, nanti dia harus mundur lagi gitu, karena kan nanti mau menjalankan yang lain ya di sini. Mundur lagi, kemudian dia muncul hasil dan dia masuk ke directory data. Nah, di sini ada folder data. Data ini yang akan kita uji ini, sentimennya apa. Nah, ini ada contoh 20 data ini kan. Masih berantakan ya, ada simbol-simbol aneh, ada, tapi nggak apa-apa karena kan kita cleansing nanti di sini ada mana tadi cleansing. Nah, ini seperti ini cleansing. Setelah di cleansing ada juga di stemming, kemudian stop word ya, stop word, stemming, kemudian panggil data yang mau dites tadi, yang di folder ini ya, data tes ini kan. Kemudian dia masuk tes data, kemudian dihitung predik mana ya. Nah, ini output predik, hasilnya muncul. Kemudian kan biasanya itu mencari sentimen itu bukan cuma satu kalimat kan ya, bisa jadi ada ratusan hasil tangkapan tentang tema tertentu gitu kan. Misalnya ada 1000, nah di sini ada for i sampai 1000 gitu kan, red berproses sama dia, nanti dihitunglah skornya ini. Kemudian hasilnya ditaruh di folder result. Folder result ini ada hasilnya. Ini hasil yang tadi nih ya, saya delete aja dulu. Delete hasilnya, taruh di sini nanti menurut info ini. Kemudian dihitung positifnya itu berapa, ini rata-rata, ini menghitung rata-rata, diambil 3 digit di belakang koma, kemudian ada netral, negatif, kemudian hasilnya ditampilkan di sini ya, ini yang total rata-ratanya ditampilkan, kemudian disimpan dalam bentuk teks ini, karena kalau nggak hilang datanya gitu ya, disimpan. Nanti kalau sudah dalam bentuk teks di sini tinggal pakai program
memindahkan ke database MySQL atau database yang lain gitu ya. Jadi menurut info dari Mas Ismail Fahmi ya, yang pernah presentasi itu kan, jadi biasanya disimpan dalam format ini dulu di file, setelah itu baru hasilnya dikirim ke MySQL. Di sini kita menggunakan naive Bayes karena SVM itu lambat banget ya. Bisa 10 atau lebih ya, kecepatannya itu lebih cepat 10 kali atau 20 kali itu yang naive Bayes ya. Walaupun akurasinya selisihnya cuma 5% gitu. Dan ini balik lagi ke direktori utama lagi itu ya, kan dari result tadi ya, harus balik lagi ke parent directory ini. Jadi kita coba jalankan. Nah ini ya, jadi ini ada sentimen, jadi ya python.py ya. Ini apa ini header nih ya, nanti ini digunakan untuk web base nanti. Ini masih testing di desktopnya, masih dievaluasi, belum deployment. Ini masih tahap yang ini ya. Nah, yang masih tahap yang munculnya seperti ini. Positifnya itu rata-rata 0,421, netralnya 0,1, negatifnya 0,4. Jadi kalau dilihat ini banyak negatifnya gitu ya. Apakah benar hasilnya tersimpan? Itu kan bisa dilihat di result. Nah, ini muncul nih. Yang tadinya berapa ini? Negatif berapa tadi tuh? 474 ya. 474, netralnya 1. Oh ya, 0,1, positifnya 0,4. Ya, simpan ya. Kita hapus saja dulu, nggak apa-apa ya. Delete. Datanya ini kita bisa tiban dengan data baru ya. Oke, kita coba ini dulu dah. Sebelum niban, masuk ke localhost ya, localhost tadi sentimen. Nah, ini tampilan sederhananya. Nanti di sini ada upload. Tadi sudah ada datanya ya. Jadi kita coba dulu running aja. Dia akan menjalankan sama prinsipnya dengan yang ini ya. Sama persis gitu kan. Kalau saya klik, lihat di bawah ini dia mengarahkan ke sentimen.py gitu ya. Ini lagi memproses. Ini hasilnya. Kalau dilihat ya sama gitu kan. Cuma ini bisa dijalankan di komputer lain gitu ya. Kalau ini kan harus dijalankan di laptop saya nih. Ini bisa di komputer lain. Kalau di hosting ya, komputer lain. Nah, ini cuma contoh. Ini data pertama, negatif, positif. Data pertama, data kedua, ini yang negatif 0,4, positif 0,5 dan seterusnya. Itu. Kemudian yang saya share juga ada ini aset ya. Ini cuma tampilan doang. Nah, ini saya hidupkan. Jadi nanti kalau di running dia, nah tampilannya CSS, ada CSS yang upload data. Untuk upload data itu ada zip PHP nih. Biasanya itu kalau upload data itu di zip ya. Terus lokasinya itu di titik itu di luar, maksudnya ya di root ya. Kalau localhost sentiment berarti ya di sentimen.
Di sini nanti saya mau uploadkan di data, di folder data yang ini. Di data ini saya hapus dulu ya, saya delete. Delete. Aduh, masih dibuka ini. Kemudian nanti saya yang tesnya ini saya zip, ini kan zip, bebas sih itu namanya gitu kan, nanti kan diekstrak dia jadi zip gitu. Data, kemudian setelah upload selesai dia balik lagi ke indeks HTTP gitu ya. Oke, kita coba. Karena kan saya punya data nih yang mau saya sentimen analisiskan gitu kan ya. Enggak. Aduh, lokasinya di sini tadi ya. Ini ya tadi ya. Hup. Kemudian saya upload. Cek dulu. Muncul ya data ya. Nah, ini. Setelah muncul baru diproses. Ini yang lama ini stemming ya. Jadi data ini di testing bukan ya. Kan yang seperti ini di stemmingnya itu lama ya. Ini hasilnya. Nah, untuk data yang lain misalnya nggak banyak nih ya. Ini apa nih contohnya? Yang jeleknya nih, kita cari lagi yang data uji 4. Kenapa sedikit-sedikit ya? Nah, ini coba kita buat testing doang ya. Jadi ini kita rename dulu. Tes. Terus kita zip gitu kan. Tapi saya belum nyoba nih kalau tanpa di zip bisa nggak ini ya. Tapi tata tertib ininya sih upload itu zip ya, karena coba saya tes masuk nggak nih. Belum dihapus yang ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, ini harus muncul nih kalau misalnya berhasil ya. Oh, ternyata gagal ya. Harus di zip ya. Gampang, tinggal kompres saja gitu kan. Namanya boleh sama, boleh enggak. Nah, udah muncul ya. Berikutnya diproses. Nah, ini. Nggak ada netralnya ya. Positif 0,65, negatif sekian.
Jadi ini kombinasi antara sentimen sama scripting itu bisa menghasilkan dia jalan sendiri menangkap sehari itu dapat misalnya 6.000 tentang membahas tentang hal tertentu gitu kan. Misalnya G20 nanti dapat, nanti di 6.000 file itu diupload, ini 6.000 file CSV tadi, kemudian dicek sentimennya, nanti ketemu ini berapa persen positif, negatif, dan berapa jadi bermanfaat ya bagi pemerintah. Atau kalau di perusahaan misalnya Samsung gitu kan ya, searching aja Samsung, nanti hari ini yang posting positif negatif netralnya berapa gitu kan, dari berapa ratus data tadi itu ya. Dan nanti kalau misalnya datanya ternyata agak ngaco nih, ya udah kita jalankan ini lagi, kita training ulang lagi dengan nambah data baru gitu ya. Nanti kemudian setelah di training dipakai hasil trainingnya itu untuk data-data yang baru untuk ngerevisi gitu ya, karena informasi dari ini harus berjalan terus karena ini life cycle ya, karena nanti ada kemungkinan data baru berubah gitu. Misalnya kasus yang Genos kemarin itu kan, ternyata ketika puasa, nah itu bermasalah tuh. Jadi ada satu kampus yang pakai Genos itu semuanya COVID itu, padahal mah enggak, jadi false negatif ya. False positif ya. Oke, ini contoh untuk yang implementasi Python ya dengan web base. Untuk yang Ubuntu, Linux, nah ini agak ribet gitu ya. Udah saya share tadi di videonya ya, tata caranya. Intinya kalau dilihat dari codingnya itu, mana tadi ya, nah ini di file Python itu harus ditambahkan ini header namanya ya. Ini maksudnya jalankan Python exe, kemudian header PHP, dan nanti itu ada yang pakai butuh print gini karena ini bahasa Python di dalam HTML gitu ya. Kalau di mana tadi indeks HTML itu ya langsung gitu kan, body di body, tapi ketika apa ini, ketika di Python ya harus print gitu kan, print, dan atasnya seperti ini. Dan di sini ada print satu baris, ini ikutin aja tata caranya. Header must be separated from body. Body itu mana tadi ini harus ada garis gitu ya. Itu kalau yang Windows, tapi Linux kan nggak ada exe ya. Kalau di Linux itu jadi dia ini contohnya yang ntar ini Windows apa Linux ya. Oh ini masih Windows. Nah ini kalau Linux seperti ini,
Jadi karena dia nggak ada exe, dia user bin environment Python. Kalau untuk praktek ya bisa pakai virtual nih ya, virtual box bisa juga ya. Mana virtual box nih? Dijalankan terus di ini ya, di install Apache itu kan, kemudian dia masuk di www HTML biasanya kan ya, HTML, kemudian perlu di set ya kayak seperti HTTP config-nya itu, cuma saya lupa tadi videonya seperti apa ya. Waduh, ternyata berat ini ya. 90% saya takutnya nggak kuat ini. Nah, di sini ya. Jadi sama persis ini. Saya lupa networknya apa nih ya. Dan ini contoh ada folder data yang merupakan DS nih ya, data store gitu. Ini saya copy ya, kalau mau nyoba ya. Kemudian filenya itu contohnya apa nih ya? Sembarang data ya. Misi Pak Rahmadi ya. Ya, ya. Itu mungkin apa hanya saya saja di layarnya ada kotak hitam Pak. Oh, itu oh ya barusan saya share itu ya. Di chat. Ya. Nah, Satu itu lagi yang di bawah Pak. yang di bawah apa ya? Ya itu Pak. Ini Oke, bawah masih nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Terima kasih apa Pak. ya? Jadi kadang isinya itu beberapa file txt gitu ya. Nah, misalnya ini ya. Coba saya share, bisa nggak di ini nih di. Waduh, nggak mau ya. Berarti harus pakai Google Drive. Ini contoh. Ini semua kan isinya itu postingan gitu ya. Postingan. Ini postingan kedua. Kalau yang tadi bentuknya kan udah dalam bentuk CSV ya. Nah, ini akan kita buat menjadi satu CSV nih, 20 file terpisah ini ya. Mana nih? Google Drive.
Itu file contohnya. Nah, gimana cara menggunakannya itu waduh, ini langsung ya. Jadi ceritanya ada satu folder, beberapa folder ya. Satu folder ini berarti induknya di sini. Nah, ini URL atau rootnya ya. Kemudian konten itu maksudnya root ini ya kalau di Google Colab itu. Terus saya bikin satu folder namanya ini data ini. Data. Dan kemudian di dalam folder data itu berisi folder-folder yang akan nanti di rekap gitu ya. Jadi kita kasih nama aja dan dia harus folder gitu ya, nggak bisa di luarnya gitu. Jadi folder di dalam data ini misalnya testing gitulah ya. Buka dulu ininya ya, kalau enggak kebuka ininya. Terus di data testing dan di sini itu diisi file teksnya tadi yang di tadi zip itu diekstrak gitu ya. Nanti filenya di misalnya ini sampai sini tuh saya tarik gitu kan ke oke, nanti dia ke upload di sini. Cek lagi di sini harus ada semua ini. Karena kan ketika mau sentiment analysis dia nggak satu ini dites, nggak satu, tapi ini disatuin dulu jadi satu file namanya ini preparation ini ya. Atau saya ganti aja ya Pak, supaya gini ya, tes gitu. Supaya sama-sama yang ini yang upload ini ya, tes gitu kan. Terus saya running, mudah-mudahan jalan nih. Ini install Sastrawi gitu kan. Karena di situ nanti ada proses cleansing, stop word removal, stop wordnya bahasa Indonesia, terus stemmingnya juga bahasa Indonesia, makanya butuh Sastrawi ini. Kecuali kalau bahasa Inggris ya, dia nggak perlu. Refresh. Nah, ini muncul tesnya ini. Nah, tesnya ini mau saya download nih, download, tekan. Apa dah di sini dah. Download, kemudian lupa belum saya zip ya. Saya ini nggak harus di sini ya, di tempat lain juga bisa nih. Zip, nah ini. Upload, choose file. Tadi kemana? Ini ya. Yang zip tadi, oh ya, kita untuk mengujinya ini kita delete dulu ini supaya nanti kalau ini berhasil nah ini muncul berhasil ya. Tuh, ini kan isinya udah yang tadi itu, yang tadinya satu posting 20 biji ini jadi dirangkum jadi 21 file isinya 20. Nah, ini. Kemudian setelah masuk ke sini diproses ini untuk mengecek apakah prosesnya selesai. Itu di resultnya ini saya delete aja ini. Ini. Pastikan nanti ini muncul, tekan proses.
Nah, ini ada sekitar 20 apa itu? 20 file ini, dan satu record, satu row ya, satu row itu satu postingan detik.com gitu ya, posting apa gitu kan. Ini masing-masing ini setelah di stemming ini kan pembangunan, ini nanti bangun stemming itu, kemudian ada lagi yang ini sama stopwatch dibuang, yang terus dan mana masih ada dan kan, terus ini ada huruf besar dijadikan huruf kecil, seperti itu yang bikin lama prosesnya ini. Apalagi kalau yang di scrap itu ribuan gitu kan. Wah, itu bisa untuk 20 kali 30 berapa itu ya? Itu sekitar 1 jam. 20 kali, oh enggak, ini cuma sedikit ya, 20-an doang ini. Jadi rata-rata itu positif dan negatifnya cuma sedikit ya. Jadi bisa dibandingkan tadi antara Detikcom, Liputan 6 dibanding Twitter, itu lebih sadis ini ya, Twitter. Jadi Twitter itu hampir banyak kan negatifnya gitu ya, postingan namanya ya mencuit gitu ya. Tapi kalau website resmi dia itu nggak berani macam-macam gitu mengeluarkan kata-kata kasar, itu ya namanya situs resmi gitu ya, Detikcom, Liputan 6, Kompas.com, seperti itu dia biasanya sih positif gitu ya, jarang yang negatif. Oke, itu mungkin saja ya dari saya nih, mengasihkan nih kalau kalian tertarik gitu ya untuk baik yang berbasis teks, berbasis gambar gitu ya. Jadi menggunakan deep learning gitu ya. Untuk midterm nanti saya upload seperti biasa di pertemuan ke-8 ya. Apa nanti biasa upload. Kemudian sambil menunggu Ibu cerita, nanti saya kasih ininya ya, apa untuk UAS, ujian akhir semester itu. Itu saja dari saya ya. Mungkin silakan dicoba-coba sendiri yang berbasis web, terutama ini ya, karena bisa diakses gitu ya. Cuma engine-nya itu sebaiknya jangan di user tapi di server ya, letakkan engine di server. Terus training itu sebaiknya oleh admin ya, bukan oleh user gitu. User nggak boleh melakukan training karena server itu kasihan, server kita dipakai training orang terus gitu ya. Jadi kita training sendiri, user itu tinggal pakai gitu ya. Sama kayak Google Colab ini, ketika kita jalankan Google Colab tadi itu kita pakai servernya Google, dan Google itu pinter, ketika lama nggak disentuh dianggap idle nih, idle dimatiin sama dia gitu kan. Kalau mau bayar gitu. Google Colab Pro namanya, itu bisa 2 hari 3 hari jalan terus servernya Google itu ya untuk kita itu kan. Cuma untuk riset rahasia, riset ini ya namanya Google ya, diambil ya datanya itu kan ya. Makanya dia bisa bikin data MNIST yang gambar-gambar banyak itu ya karena nangkepin dari yang diupload gitu. Cuma dia di searching gambarnya itu kan. Oke, mungkin itu saja dari saya. Sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Pak.